Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang pekan ini. Menyingkapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJ Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite mulai tanggal 2 Juli sampai 18 Juli 2021, baik untuk ibadah umum 1, ibadah umum 2, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu berjalan secara online yaitu pukul 10 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer ke Bank BCA. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Selama pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJ Ebenezer Surabaya meniadakan ibadah onsite doa pagi. Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan baptisan air GSJA Ebenezer selama bulan Juli ditiadakan sementara. Tes darah acak yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial GSJ Ebenezer untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan, nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang pekan ini. Menyingkapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite mulai tanggal 2 Juli sampai 18 Juli 2021, baik untuk ibadah umum 1, ibadah umum 2, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Sidang Jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu berjalan secara online yaitu pukul 10 pagi. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer ke Bank BCA. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Selama pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan ibadah onsite doa pagi. Bapak Ibu Sidang Jemaat bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan baptisan air GSJA Ebenezer selama bulan Juli ditiadakan sementara. Tes darah acak yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial GSJA Ebenezer untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan, nomor 2, Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak Ibu Sidang Jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian, supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu Sidang Jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bila mana sampai pada sore hari ini kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena Tuhan begitu baik dan sangat baik bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan, sore hari ini ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, bersama sidang jemaat-Mu, bersama kami semua dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya kuasa Allah yang tidak pernah terbatas akan tetap terus melingkupi setiap kami, menaungi setiap kami, dan sukacita-Mu tercurah mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini, mari kita bersorak-sorai tua Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Allah kita yang dahsyat. Kita punya Allah yang kudus. Kita punya Allah yang ajaib. Haleluya. Dimanapun saudara-saudara berada saat ini, mari kita bersama serukan nama Tuhan. Puji Dia. Haleluya. Amin. Katakan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Setiap jiwa dan pengharapan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Raja atasku. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersorak bagi Tuhan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku Tuhan. Yes, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Haleluya. Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Yes. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja atas kami Tuhan. Yes. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Oh Yesus. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku Tuhan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Yes. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Hanya Engkau Tuhan, Allah penyelamat hidupku. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku Tuhan. Sumber kemenangan. Yes. Layak berkuasa, memerintah
Raja segala raja. Yes, nyatakan tergoyahkan. Nyatakan tergoyahkan. Nyatakan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Yes. Berkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Katakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau takkan pernah tergoyahkan Tuhan. Katakan tergoyahkan, katakan tergalakkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Ya Yesus, Allah yang memerintah. Amin. Engkau memilih kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan. Luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang memerintah dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang setia. Engkau selalu berada bersama kami semuanya Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami di setiap nafas kami. Terima kasih Tuhan. Yes Yesus. Di setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kan ku lewati semua Tuhan, hanya bersama Engkau Yesus. Engkau yang berikan kami kemampuan Tuhan. Yes. Oh, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, dan Engkau Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kami semuanya, Yesus. Amin. Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama Kau ada bersamaku di setiap musim
berseru hanya padamu Tuhan. Oh, ya Yesus, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat semua keadaan kami Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa tanpa Engkau Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya Tuhan Allah kami yang luar biasa tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Di saat kami menghadapi situasi seperti ini Tuhan, yang membuat kami sangat sulit, membuat kami tidak berdaya Tuhan. Satu hal bagi kami hanya perlu Engkau. Kami hanya butuh Engkau Tuhan sebagai pertolongan kami. Allah yang selalu menolong kami. Allah yang sanggup campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu. Kami tidak pada sanggup Tuhan. Tapi Engkau yang selalu berikan kami kemampuan. Tuhan selalu berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang memerlukan Engkau, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada untuk setiap jemaat-Mu yang membutuhkan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau tilik mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Lawat setiap mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Ya Tuhan, ya Allahku, ya Yesusku, Engkaulah perlindunganku Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Benteng keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Hanya Engkau Yesus. Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang kudus. Haleluya. Oh Tuhan. Ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan. Yes, amin. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan.
ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, hanya Engkaulah ya Tuhan yang menjadi satu-satunya andalan bagi kami, satu-satunya pengharapan bagi kami. Di tengah setiap musim kehidupan yang kami jalani, yang telah kami lalui, dan yang akan kami lalui, kami menyadari ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan, yang menjadi penopang, yang menjadi pengharapan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk sore hari ini, kami kembali boleh beribadah kepadamu. Sekalipun kami melakukannya secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, akan tetap menjangkau setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Tuhan berfirman kepada kami secara pribadi apa yang menjadi isi hati Tuhan, berbicara secara pribadi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan pengharapan, sukacita bagi kami di tengah situasi yang saat ini kami alami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami, pemberitaan firman Tuhan hingga selesainya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, selamat sore bagi kita sekaliannya. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit saat ini, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan kita Bapak Ibu, sebagai seorang anak-anak Tuhan. Karena setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya ada dalam kehendak dan kendali Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24 ayat yang ke-28 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 28 sampai dengan 35. Saya akan bacakan bagi kita sekaliannya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, berbicara tentang kehidupan, pastilah tidak terlepas dari dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Dan di tengah-tengah titik awal dan titik akhir itu, ada yang saya sebut yang namanya perjalanan kehidupan. Bapak Ibu, perjalanan kehidupan setiap orang itu berbeda, satu dengan yang lainnya. Waktunya pun berbeda, isinya pun berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting bagaimana kita sebagai orang percaya, kita menjalani perjalanan kehidupan kita, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia, dan tentu saja yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan judul renungan pada saat sore hari ini adalah He is in every season of our life. Bapak Ibu, dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kita sebagai orang percaya adalah perjalanan yang boleh dikatakan berharga di hadapan Allah. Dihidupi sesuai dengan tujuan Allah,
dan ada di dalam kendali Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks kacamata iman Kristen Bapak Ibu, perjalanan kehidupan seseorang adalah berharga di hadapan Allah, dihidupi sesuai dengan tujuan Allah, dan ada di dalam kendalinya Allah. Amin. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semuanya tidak akan terlepas tanpa sepengetahuan Allah. Dan semuanya tetap dalam koridornya Allah. Dan Allah memegang kendali atas setiap kehidupan orang-orang percaya. Itulah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Lukas tadi, ini sebenarnya bercerita tentang perjalanan kedua orang murid Tuhan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan saya percaya Bapak Ibu, bagi sebagian kita mungkin kisah ini cukup familiar. Karena mungkin kita mengenal cerita ini dari sekolah minggu. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, rupanya murid yang di sini itu adalah bukan termasuk dalam 12 rasul ya, atau 12 murid Yesus yang inti. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua murid ini adalah mereka yang termasuk dalam ke-70 murid. Di dalam, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-18, itu seorang dari antara mereka bernama Kleopas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, ada yang unik dari perjalanan kedua orang murid ini Bapak Ibu. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan sesungguhnya perjalanan mereka adalah perjalanan round trip ya, atau perjalanan bolak-balik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk satu kali perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil. Atau kurang lebih sekitar 11,3 km Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ada yang menarik dalam perjalanan ini Bapak Ibu. Sesungguhnya perjalanan kedua murid ini adalah perjalanan yang tanpa tujuan. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa baca di Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 27. Di situ jelas bahwa murid-murid ini mereka berjalan ke Emmaus, sebenarnya mereka sedang melarikan diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kejadian yang baru-baru terjadi saat itu. Apa itu? Yaitu kejadian di kota Yerusalem di mana guru mereka, Tuhan Yesus, ditangkap, disalib dan mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka, para murid-murid ini, mereka dalam situasi yang hopeless. Dalam situasi yang tidak ada pengharapan. Mereka merasa takut, mereka merasa galau, mereka merasa gentar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan, sekalipun Yesus telah mati dan dikuburkan, mereka masih terkonsentrasi di Yerusalem Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, rupanya kedua murid ini mereka mengambil cara yang lain. Karena ketakutan, kegentaran, karena kepenatan yang mereka alami, mereka akhirnya melarikan diri, mereka berjalan ke Emmaus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi perjalanan yang mereka lakukan adalah perjalanan bukan refreshing, tetapi perjalanan pelarian. Bukan perjalanan yang membawa sukacita Bapak Ibu, seperti kalau kita berlibur. Tetapi sebaliknya itu adalah perjalanan yang tertunduk, perjalanan yang penuh kesedihan, perjalanan yang hopeless, perjalanan melarikan diri dari kenyataan yang ada. Dan itu yang terjadi oleh kedua murid ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, bukankah seringkali kita sebagai orang percaya, kita seringkali juga demikian Bapak Ibu. Kita melakukan perjalanan pelarian. Pelarian dari apa? Pelarian dari kenyataan hidup. Pelarian dari kekecewaan. Pelarian dari dosa, pelarian dari kelemahan kita, kekurangan kita. Banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita merasa kita tidak punya lagi kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena kita merasa tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan kita. Maka kita melarikan diri. Perjalanan yang kita lakukan adalah perjalanan yang tertunduk.
Kita lari dari kenyataan. Kita menghindar dari situasi atau masalah yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen Bapak Ibu, pada kenyataannya, sekalipun mereka tahu kebenaran, mereka tidak bisa berjalan tegak dalam kehidupannya. Padahal Bapak Ibu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih sebagai tentara-tentara Allah. Dan mereka adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan. Idealnya Bapak Ibu, seharusnya sebagai orang percaya, mereka berjalan dengan antusias. Mereka berjalan dengan semangat. Tapi apalagi saat ini, pada realitanya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen, khususnya situasi saat ini ya, mereka berjalan menjalani kehidupan mereka dengan perjalanan tertunduk Bapak Ibu. Padahal Tuhan berjanji bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Bapak Ibu, saya punya seorang ayah Bapak Ibu dan dia adalah pensiunan dari marinir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur saya ini dulu waktu kecil nih saya ingin sekali menjadi angkatan laut Bapak Ibu. Tetapi rupanya Tuhan tidak berkehendak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya jadi ini saja Bapak Ibu, angkatan darat, angkatan yang suka berjalan di darat. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dulu punya cita-cita menjadi angkatan laut. Karena saya melihat keluarga saya itu kebanyakan dari mereka dari angkatan laut ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu melihat Bapak Ibu, ayah saya ini sekalipun dia sudah tua ya Bapak Ibu, tetapi dia kalau berjalan Bapak Ibu, dia tidak pernah tertunduk. Dia selalu semangat Bapak Ibu. Dan rupanya Bapak Ibu, waktu ketika dia sebelum dia berdinas, dia masih dididik dalam militer Bapak Ibu, sekolah militer. Rupanya Bapak Ibu ada keterampilan dasar yang diajarkan dan ditanamkan bagi setiap para tentara Bapak Ibu. Supaya mereka itu bisa berjalan dengan tegap dan derap. Itu diajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena rupanya cara berjalanmu itu menentukan semangat dan antusiasme. Bapak Ibu, saya jarang melihat tentara yang jalannya tertunduk Bapak Ibu. Saya melihat kebanyakan tentara itu sekalipun dia berjalan biasa, dia selalu tegap. Karena apa? Karena antusiasme mereka, semangat mereka itu ditunjukkan dengan cara berjalan mereka Bapak Ibu. Dan saya bangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya banyak diberkati dengan semangat dari orang tua saya. Sekalipun mungkin sudah tua istilahnya, sudah usia maksudnya. Dan sekalipun juga pernah mengalami sakit tetapi tidak pernah kehilangan semangat. Selalu berjalan tegap Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah seharusnya kita sebagai orang percaya harusnya seperti itu. Tetapi persoalannya banyak orang Kristen tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dengan siapakah mereka berjalan. Bukankah Allah berjanji bahwa Dia menyertai kita sepanjang musim kehidupan kita? Bukankah janjinya dan amin? Seharusnya kita sebagai orang percaya ketika kita menyadari itu, maka kita harus berjalan dengan tegap Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang yang bernama Henry Francis Lyte. Dia menulis lagu himne yang berjudul Abide in Me. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin apakah bisa diputar himnenya Bapak Ibu? Ya, kita melihat sekilas ya tentang lagu ini. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu atau pernah dengar lagu yang sangat bagus ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Darkness deepens, Lord, with me abide. When other help I
memories pass away, change and decay. In all around I see, oh, thou who changes not, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to blaze. Ills have no weight, tears no bitterness. Where is death's sting? Where grave thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold out thy cross before my closing eye. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning rays and earth's faint shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Abide with me. Abide with me. Henry Francis Lyte, 1 Juni 1793 sampai 20 November 1847. Ada kata-kata yang saya kutip Bapak Ibu dalam PowerPoint yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu di lirik kedua dari lagu Abide in Me. Change and decay in all around I see. O thou who changes not, abide in me. Segala sesuatu bisa berubah dan binasa, dan aku telah melihat itu. Tetapi Tuhan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat berubah, saya mohon tinggallah di dalam saya. Kurang lebih Bapak Ibu, itulah kalimat dari Henry Francis Lyte. Dia menuliskan lagu ini Bapak Ibu berdasarkan pengalamannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta dari gereja Anglikan. Dia melihat banyak kenyataan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu, ketika waktu ini selesai digubah, 3 minggu kemudian Bapak Ibu, Henry Francis Lyte, dia meninggal dunia. Dan lagu ini Bapak Ibu terinspirasi dalam Lukas 24 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Henry Francis Lyte melihat bahwa Tuhan adalah pemegang kendali dalam kehidupan. Tuhan yang senantiasa hadir dalam musim kehidupannya. Dan Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupannya. Di akhir kehidupannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Henry Francis Lyte menyadari bahwa kalau Tuhan mampu dan menuntun dia dalam perjalanan kehidupan, Tuhan yang sama yang akan tetap setia menuntun dia dalam perjalanan gelapnya kematian. Dan dengan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Henry Francis Lyte akhirnya mengebuskan nafasnya ke yang terakhir dan dia akhirnya meninggal Bapak Ibu. Dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang menuntun dia semasa dia hidup, Tuhan yang sama yang akan menuntun dia memasuki masa-masa kematiannya.
Bapak Ibu, bukankah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan yang ada dalam setiap musim, bahkan dalam musim tergelap sekalipun dalam kehidupan kita, Dia tetap hadir Bapak Ibu. Saat orang lain tidak bisa hadir, Dia Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen Bapak Ibu, mereka tidak menyadari dengan siapakah mereka harus berjalan Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita untuk kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa hadir berjalan dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Dan Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kita menjalani kehidupan ini. Pertama, sebagai orang percaya, kita harus berjalan dengan antusias Bapak Ibu. Cara kita berjalan itu menunjukkan antusiasme kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Dia menyertai kehidupan kita. Dan Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Dia selalu hadir dalam musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Khususnya dalam situasi-situasi pandemi seperti ini Bapak Ibu. Pasti kita takut ya. Saya banyak mendengar Bapak Ibu, paling tidak orang yang saya kenal meninggal dunia Bapak Ibu. Bahkan jemaat tempat saya melayani pagi tadi baru saja meninggal dunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pandemi ini. Jujur Bapak Ibu sebagai manusia saya juga takut Bapak Ibu. Karena ini bisa terjadi kepada siapapun termasuk kepada saya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang telah menyertai saya sampai dengan detik ini, Tuhan yang sama yang akan tetap menyertai saya di waktu-waktu yang akan datang. Dan Tuhan yang sama juga yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di waktu-waktu yang akan datang. Kita percaya Bapak Ibu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu bisa terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua Bapak Ibu yang kita harus cermati bagaimana kita menjalani perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi kita belajar bagaimana sebagai orang percaya kita harus berjalan dengan iman. Karena dengan iman itu yang akan membangkitkan antusiasme dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani setiap kehidupan kita. Poin kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti tentang apa yang namanya atau yang artinya proses belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini bukan saja perjalanan, tetapi juga pelajaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup ini bukan saja perjalanan, tetapi juga perjalanan. Ada makna-makna kehidupan yang kita bisa pelajari sebagai orang percaya Bapak Ibu. Dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Khususnya Bapak Ibu, ketika momentum saat ini, di mana banyak sekali orang-orang yang kita kenal, yang kita kasih terdampak oleh karena pandemi ini. Bahkan mereka harus kembali ke Bapa di surga oleh karena pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa belajar bahwa dalam situasi ini Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Sekalipun ada kesedihan, ada tangisan, ada penderitaan, tetapi Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya mengutip perkataan dari seorang yang bernama Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Dia katakan begini, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Dan ternyata Bapak Ibu, yang membuat hidup ini bergairah adalah proses belajar. Kedua murid yang berjalan bersama dengan Yesus, mereka berdua belajar sehingga mereka mengerti makna dari kitab suci bahwa Yesus harus melewati penderitaan, bahwa Yesus harus melewati kematian. Supaya keselamatan itu boleh terjadi, pengampunan itu boleh terjadi atas semua manusia. Sekalipun saat itu mereka menghadapi realita, guru mereka mati,
Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus harus melalui itu. Dan Yesus bangkit untuk menyatakan kuasanya atas kematian. Dan Yesus menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Para murid belajar dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada maksud dan makna yang Tuhan ingin taruhkan dalam kehidupan mereka. Sementara mereka berjalan dalam perjalanan yang tertentu tersebut. Dan poin kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan saja Bapak Ibu yang akan membuat hati kita berkorban. Firman Tuhan saja yang akan membuat kita terantusias. Firman Tuhan saja yang akan menerangi kehidupan kita Bapak Ibu. Di dunia yang gelap ini Bapak Ibu, tidak ada lagi sandaran yang kita bisa pegang selain daripada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita di situasi-situasi gelap yang kita hadapi saat ini. Apa yang bisa kita banggakan Bapak Ibu? Apa yang bisa kita pegang selain kita pegang janji dan firman Tuhan? Itulah yang akan membuat kita hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, di akhir firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada awal dan ada akhirnya. Dan banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hidup ini akan menemukan maknanya dan akan lebih berarti lagi. Jikalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di akhir khotbah ini Bapak Ibu saya ingin bersaksi sedikit. Tadi malam kami ada komsel ya Bapak Ibu. Dan salah satu jemaat kami kebetulan sudah tidak ada di Surabaya. Beliau harus ikut suaminya dan pergi ke kota di Jawa Tengah. Dan saya baru tahu tadi malam ketika dia sharing. Dan kami semua sangat terkejut ya. Terkejut dan saya sendiri sangat diberkati. Ternyata di sana dia kena COVID, Bapak Ibu. Dalam posisi dia hamil. Dia harus menjalani isolasi mandiri. Dan rupanya ketika dia menjalani isolasi mandiri, keadaannya bukan jadi lebih baik. Sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan kebetulan kota di mana dia berada tidak punya rumah sakit yang mumpuni. Dan akhirnya dia harus dibawa ke daerah Kudus ya, daerah Kudus karena di sana ada yang rumah sakit yang mumpuni ya untuk merawat pasien COVID. Dan jujur Bapak Ibu, orang ini dia pernah kehilangan bayinya sebelumnya. Dan puji Tuhan saat ini Tuhan berikan bayi lagi yang dalam kandungannya. Dan situasi yang dihadapi saat ini adalah dia kena COVID. Dan tentunya Bapak Ibu sebagai orang percaya, dia jauh dari keluarga, dia juga harus isolasi mandiri. Tidak ada harapan apa-apa Bapak Ibu selain dia bergantung saja kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu ya, dia begitu sangat sedih tentunya. Dia harus posisi seperti ini dan saat ini dia masih dalam kondisi COVID, tetapi puji Tuhan dia sudah kembali dari rumah sakit dan dia sudah tidak ada lagi gejala yang parah. Harus menjalani isolasi mandiri saja di rumah. Tetapi satu hal yang dia syukuri bahwa puji Tuhan setelah diperiksa bayinya sehat-sehat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu hal yang dia katakan begini, iya ya, justru ketika saya dalam penderitaan, di dalam kesendirian saya jauh dari keluarga, saya jauh dari suami saya harus sendiri, saya sempat sesak nafas, saya nggak tahu lagi gimana, saya menyadari bahwa sebenarnya yang punya hidup saya ini Tuhan. Yang punya bayi yang dalam kandungan saya ini Tuhan. Yang punya semuanya ini Tuhan. Saya hanya mau berserah. Kalau Tuhan menyertai saya di musim masa-masa yang sulit di masa yang lalu, Tuhan yang sama yang akan menyertai saya di situasi yang saat ini yang saya hadapi. Dan dia menyadari justru ketika dia dalam penderitaan, di dalam kelemahan itu, dia menyadari bahwa Tuhan begitu dekat dengan dia.
Sekalipun saat ini dia masih menderita Bapak Ibu, tetapi dia merasa bahwa dia tahu hatinya tenang. Dia percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Sekalipun musim yang sulit yang saat ini dihadapi, Tuhan selalu hadir. Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita jangan kehilangan pengharapan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun saat ini realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Tetapi ketahuilah Tuhan masih pegang kendali. Kalau dia menyertai kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama yang akan tetap menyertai kita di waktu-waktu yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya kepada janji Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya mengundang pelayan altar untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan pujian ini bersama. Sekalipun kita menghadapi situasi-situasi yang sulit Bapak Ibu, kuasa Tuhan tetap nyata menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Yesus. Amin. Mari nyanyikan bersama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan kami ya Tuhan? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin Tuhan. Tempat persembunyianku. Engkau penolong. Engkau penolong Yesus. di saat susahku. Tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Kau menyadap dan merisau hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan dari bait pertama, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Haleluya. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hati. Tempat persembunyian kami Tuhan. Tempat persembunyianku. Kau Yesus. Engkau penolong di saat
Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan kami kepada-Mu, kami percaya Allah yang berdaulat, Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Allah yang menyertai kami di masa yang lalu, yang menolong kami di masa yang lalu. Allah yang sama yang akan tetap menyertai dan menolong kami di situasi sulit yang saat ini kami hadapi. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah tertidur dalam menyertai dan menjagai anak-anaknya. Dan Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami telah mengawali dengan titik awal dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sedang menjalani perjalanan kehidupan kami menuju titik akhir kehidupan kami. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan waktunya bagi kami. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang ini ya Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi bagi kami ya Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu. Kami mau tetap menaruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari tidak ada lagi ya Tuhan yang bisa kami andalkan selain daripada Engkau sendiri. Tuhan ampunilah kami ya Tuhan kalau kami mungkin masih mengandalkan yang lain. Mungkin kami juga terlalu khawatir, terlalu takut. Tuhan, dari firman Tuhan ini kami belajar ya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah yang memegang kendali di dalam segala sesuatu. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan. Supaya kami menaruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau melarang dan berisan di hidupku. Shalom, Shalom. Ebenezer Family, bagaimana kabarnya sidang jemaat? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Sis Eni cateringnya? Mantap? Puji Tuhan, Puji luar Tuhan. biasa. Kalau Sis Desi, nggak usah luar ditanya, sudah luar biasa pasti ya. Luar biasa, nanti saya jadi curhat Sis. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Amin. Saya akan mengajak Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami akan mengembalikan yang menjadi bagian-Mu. Tuhan, terima kasih. Karena kami bisa memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu biar ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Shalom Bapak Ibu. mendengarkan pengumuman kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita semua memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita sepanjang pekan ini. Menyingkapi pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan sementara ibadah onsite mulai tanggal 2 Juli sampai
18 Juli 2021, baik untuk ibadah umum 1, ibadah umum 2, ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu sidang jemaat diharapkan bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu berjalan secara online yaitu pukul 10 pagi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui scan QR Code atau transfer ke Bank BCA. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Selama pemberlakuan PPKM darurat, maka GSJA Ebenezer Surabaya meniadakan ibadah onsite doa pagi. Bapak Ibu sidang jemaat bisa mengikuti ibadah doa pagi secara online melalui channel YouTube GSJA Ebenezer Surabaya. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus COVID-19, maka kegiatan baptisan air GSJA Ebenezer selama bulan Juli ditiadakan sementara. Tes darah acak yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial GSJA Ebenezer untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan rindu supaya pernikahannya kembali dipulihkan, gereja kita akan melaksanakan rekomitmen pernikahan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 9 pagi di GSJA Ebenezer, Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Bapak Ibu sidang jemaat, gereja kita sedang melakukan pembangunan perluasan gedung bertingkat. Kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Info diakonia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang ingin mengikuti penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kegiatan GSJA Ebenezer dan satelit-satelitnya dapat diakses melalui sosial media GSJA Ebenezer. Jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Mari kita undang Pak Posma untuk berdoa untuk menutup kebaktian kita. Alive, Get alive. get alive. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah kita sore hari ini. Biasa kita ada praise report and prayer request ya. Tapi untuk 1 minggu ini dan mungkin minggu ke depan, kita akan doa difokuskan di hari Senin. Jadi bagi rekan-rekan live atau rekan-rekan muda yang join bisa join hari Senin malam kita via Zoom. Link akan dibagi di grup masing-masing. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian ini kembali. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara
Tuhan berkata, sesungguhnya aku Tuhan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudara, rekan muda yang terkasih, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, percayalah Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Bahkan Tuhan teramat baik bagi kita. Kalau hari-hari ini kita sedang sakit, kalau hari-hari bahkan di antara kita ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan sangat baik. Oleh karena baiknya itu Tuhan memberikan janjinya bagi kita. Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Bukan hanya di kala suka, tapi juga di kala duka. Bukan hanya ketika ada dalam dunia, bahkan di dalam kekekalan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan janji Tuhan berkata bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ke negeri kekekalan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan ragu, dan jangan khawatir Bapak Ibu sedang jemaat. Allah Immanuel itu Allah yang menyertai kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi sidang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajahnya dan melepaskan berkat damai sejahtera saat ini. Sepanjang sisa tahun yang berjalan ini, bahkan sampai Maranatha kedatangan Yesus yang kali dua, menjemput kita untuk ada di dalam kekekalan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita semua yang percaya dan mengimani bersama-sama semua janji ini. Kita katakan sama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat menjalani aktivitas kita sepanjang sisa minggu ke depan. Sampai ketemu di live streaming kita berikutnya.